Oke anak-anak, kita lanjut materi polinomial. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu menentukan nilai polinomial. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya seorang anak, dia bermain bola basket. Lintasan bola basket ke keranjangnya itu bentuk seperti di gambar. Nah, berarti bentuknya seperti parabola. Dengan persamaan HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. HT ini adalah ketinggian dalam satuan meter dan T ini adalah satuan detik. Nah, pertanyaannya, ketinggian bola pada saat posisi bola di dekat keranjang, misalnya waktu yang diperlukan yaitu dari pelemparan sampai di dekat keranjang itu 1 detik. Nah, yang ditanyakan ketinggian bola itu adalah, nah dari persamaan ketinggian bolanya sudah diketahui. Nah, pada kasus ini untuk mengetahui ketinggian bola pada saat T-nya sama dengan 1, maka kita mencari nilai polinomial dari persamaan yang ada. Ada dua cara untuk menentukan nilai polinomial. Cara yang pertama yaitu cara substitusi. Nah, ini sudah pelajari ya di materi sebelumnya. Nah, ini gampang saja. Kita tinggal ganti variabelnya dengan suatu nilai. Nah, contoh untuk persamaan yang ada di samping. Nah, HT sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Nah, kita ingin mencari ketinggian bola pada saat T sama dengan 1. Jadi, kita ganti setiap variabel T-nya kita ganti dengan 1. Jadi, HT sama dengan min 4 1 kuadrat ditambah 5 1 terus ditambah dengan 2. Langsung kita selesaikan seperti biasa. 1 dikuadratkan yaitu 1, kemudian 1 masih sama. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4, 5 kali 1 5, terus ditambah dengan 2. Negatif 4 ditambah 5 ditambah 2, yaitu sama dengan 3. Jadi ketinggian bola basket ini pada saat T-nya sama dengan 1 adalah 3 meter. Itu cara substitusi ya. Oke, lanjut, kita coba menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Misalnya diketahui suatu fungsi polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Untuk mencari nilai fx untuk x sama dengan k ini suatu bilangan real ya. Nah, caranya seperti ini. Kita buat garis dulu. Nah, kemudian perhatikan koefisien dan konstanta dari setiap suku pada polinomial yang di atas. A, B, C, D. Ini adalah koefisien dari variabel fx-nya. Nah, semua bilangan ini kita tulis di bawah sini. Nah, berarti A, B, C, D. Nah, K-nya kita tulis di sini. Perhatikan koefisien yang pertama. Nah, ini koefisien yang pertama ini koefisien dari derajat tertinggi ya. Nah, koefisien dari pangkat tertinggi kita tulis di bawah. Setelah itu kita kalikan dengan K. Nah, kita kalikan, hasilnya di bawah yang B. Kemudian kita jumlahkan B ditambah AK, berarti AK ditambah B. Nah, setelah hasil AK ditambah B, kita kalikan lagi dengan K. Hasilnya kita tulis di bawah C. Berarti AK kuadrat ditambah BK. C ditambah AK kuadrat ditambah BK, kita tulis di bawah lagi hasilnya AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Nah, hasilnya itu kita kalikan lagi dengan K. Kalikan lagi dengan K, hasilnya tulis di bawah yang D. Pokoknya dia seperti itu, dia berulang terus ya. Jadi kita peroleh AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Nah, coba kita selesaikan contoh yang tadi ya, tapi kita menggunakan cara skema Horner ya. Kita buat garis seperti ini. Sekarang perhatikan koefisiennya, negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Nah, berarti kita tulis lagi min 4, 5, 2. Kemudian kita mencari nilai HT. Untuk T-nya sama dengan 1. Nah, berarti itu K-nya ya. Berarti kita tulisnya di luar sini. Nah, yang pertama, koefisien yang pertama kita tulis lagi ulang di bawah.
negatif 4, kita kalikan lagi dengan 1. Kita tulis di bawah 5. Baru kita jumlahkan lagi 5 ditambah negatif 4 positif 1. Kita kalikan lagi dengan 1 yang sana. Tulis lagi di bawah 2, 1, baru 2 tambah 1, 3. Nah, ini berarti nilai polinomial HT-nya. Untuk T-nya sama dengan 1. Jadi nilai HT1 itu sama dengan 3. Nah, coba kita soal yang berikut ini lagi ya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x kurangi 3. Tentukan nilai f2. Oke. Kita jawab pakai skema Horner lagi ya. Kita garis lagi. Kita lihat koefisiennya. Untuk x pangkat 4 itu 3. Terus x pangkat 3 itu negatif 2. Terus perhatikan yang x-nya itu, berarti itu pangkatnya 1 ya berarti. Nah, berarti di sini pangkatnya 4, 3, 2 nggak ada. Nah, berarti kita taruh di situ 0 ya. Jadi x pangkat 4 ada koefisiennya 3, x pangkat 3 koefisiennya min 2. Untuk x pangkat 2 koefisiennya 0. Jadi kita tetap tulis 0. Untuk x pangkat 1 yaitu koefisiennya itu 1, konstantanya tetap negatif 3. Nah, kita mencari nilai f2, berarti x-nya adalah 2. Nah, berarti 3 kita tulis ulang. 3 kalikan dengan 2, 6. Kita tambahkan lagi yang negatif 2 ditambah 6. Terus hasilnya itu 4. 4 dikalikan dengan 2, 8. Kita tulis di bawah 0. Kita jumlahkan lagi. Terus 8 dikali dengan 2, 16. Jumlahkan lagi 17. 17 kali 2, 34. Kita jumlahkan lagi negatif 3 ditambah 34, 31. Nah, 31 ini adalah nilai F2. Oke, sekarang kita lihat pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, kita lihat contoh yang pertama nih. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 oleh x tambah 3. Nah, oke, caranya kita buat garis seperti ini. Polinomial yang akan kita bagi dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1. Kita tulis di bawah sini. Kemudian pembaginya x tambah 3 kita tulis di luar. Nah, cara membaginya kita mulai dari 2x pangkat 3. Nah, ini kita bagi dengan variabelnya saja ya. Jangan perhatikan plus 3-nya. Untuk konstantanya jangan dulu. Kita bagi 2x pangkat 3 dengan x. 2x pangkat 3 dengan x berarti 2x kuadrat. Sekarang hasil bagi 2x kuadrat ini kita kalikan dengan pembaginya. 2x kuadrat kali x itu kan 2x pangkat 3. Terus 2x pangkat 2 itu kita kalikan lagi dengan 3. Berarti 6x kuadrat. Selanjutnya kita kurangi. 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis. 7x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2, x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tulis yang ini. Min 5x ditambah 1. Kita tulis lagi di bawah. Sekarang kita peroleh x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, itu masih bisa dibagi lagi dengan x tambah 3. Nah, x kuadrat kita kali lagi dengan x, hasilnya x. Nah, kita kalikan lagi x kali x itu x kuadrat. X kali 3 yaitu 3x. Nah, sekarang kita kurangi lagi. X kuadrat habis. Negatif 5x dikurangi 3x, negatif 8x, 1 tetap. Nah, negatif 8x kita bagikan lagi dengan x, jadinya min 8. Min 8 ini kita kalikan lagi dengan 3. 8 kali min 8 kali 3 kita tulis lagi 24. Jadi kita peroleh min 8x kurang 24. Kita kurangi lagi. Negatif 8x habis. Dan 1 dikurangi min 24 yaitu positif 25.
Nah, sampai sini ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita cari hasil bagi dan sisa pembagi kan. Nah, hasil bagi itu yang di atas. 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 8 itu hasil bagi. Dan yang 25 itu disebut sebagai sisa pembagi. Jadi yang ditanyakan hasil bagi dan sisa pembagi itu kita sudah peroleh semua ya. Nah, sekarang begini, ketika kita membagi bilangan, misalnya mau membagi 7 bagi 2, hasilnya 3, tapi masih ada sisa ya kan, sisanya 1. Nah, 7 bagi 2, 3, sisanya 1. Nah, jadi 7 itu bisa kita nyatakan 2 kali 3 ditambah 1, ya kan, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Dari sini kita peroleh pola. Jadi suatu bilangan itu sama saja dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Nah, begitupun juga dengan polinomial. Berlaku juga seperti itu ya. Nah, dari pola tersebut kita peroleh ini polinomial yang dibagi. 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x ditambah 1. Nah, itu sama saja dengan x tambah 3 kali 2x kuadrat ditambah x dikurangi 8 yang hasil baginya ya. Nah, terus ditambah dengan 25. 25 itu sisa pembaginya. Oke, kita lanjut. Bagian yang berikut yaitu pembagian polinomial oleh AX ditambah B. Masih sama dengan skema Horner. Nah, yang membedakan itu hasil baginya. Nah, nanti lihat hasil baginya koefisien X pembaginya. Nah, kita bagi dengan A. Nah, oke, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x tambah 1 oleh 2x min 3. Oke, kita tulis. Berarti x pangkat 3 itu 2, x pangkat 2 nya 7, x pangkat 1 itu min 5, terus 1. Nah, terus bagian k nya yaitu pembuat 0 dari pembagi. 2x min 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan positif 3, maka x nya 3/2. Nah, kita tulis di ujung, di sampingnya 3/2, berarti 2 kita tulis ulang. 2 kali 3/2 kan 3. 7 tambah 3, 10. 10 kali 3/2 itu 15. Kita tulis di bawah min 5. Negatif 5 itu ditambah 15, 10. 10 dikali 3/2, 15. Tulis di bawah 1. 1 tambah 15, 16. Nah, berarti 16 itu adalah sisanya. Nah, untuk hasil baginya kita bagi dengan koefisien pembagi, yaitu 2. 2 itu A-nya. Nah, berarti hasil baginya itu 1/2. Kita kalikan dengan 2, 10, 10. Nah, berarti 2x kuadrat tambah 10x tambah 10. Jadi kita peroleh x kuadrat tambah 5x ditambah 5. Nah, itu hasil baginya ya. Jadi bedanya itu hanya di hasil bagi. Oke, sekarang kita lanjut pembagian oleh bentuk kuadrat. Pembagian polinomial oleh ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan ax tambah bx tambah c itu bisa difaktorkan. Nah, hasil baginya itu sama, kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat dengan a-nya, dan sisanya itu sama dengan S2x ditambah S1 dikurangi S2K1. S2 itu sisa kedua, S1 itu sisa 1. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 oleh x kuadrat min 5x ditambah 6. Nah, langkah pertama pembaginya itu kita faktorkan. X kuadrat min 5x tambah 6 ini kita faktorkan, kita jadikan x min 2 kali x min 3. Nah, jadi sini kita cari membuat nolnya. X min 2 kita sebut sebagai K1.
K1 sama dengan 2. Nah, pembuat 0 dari X min 3 itu kita sebut sebagai K2 sama dengan 3. Nah, berikutnya kita kerjakan dengan skema Horner. Nah, koefisien yaitu 2, negatif 3, 4, negatif 2, dan 1. Nah, di sini kita mulai dari K1. K1-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti 2-nya kita tulis ulang. 2 kali 2, 4. Tulis di bawah negatif 3. Negatif 3 tambah 4, 1. 1 kalikan dengan 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Negatif 2 tambah 12, 10. 10 kali 2, 20. 1 tambah 20, 21. Nah, ini yang disebut dengan S1 atau sisa pertama. Ya. Yang tadi kan ada S1, S2. Nah, ini kita sudah dapat sisa pertama. Nah, berikutnya ini kita bagi lagi. Ya. Kita bagi lagi dengan K2. Nah, jadi K2-nya sama dengan 3. Kita ulangi seperti tadi. Berarti 2 kali 3, 6. 1 tambah 6, 7. 7 kali 3, 21. 6 tambah 21, 27. 27 kali 3, 81. 10 tambah 81, 91. Nah, berarti 91 itu adalah S2-nya. Nah, sekarang kita sudah peroleh S1 dan S2-nya. Dan hasil baginya, koefisien hasil baginya itu kita bagi dengan A. Karena di sini A-nya 1, jadi kita bagi dengan 1. Oh, berarti langsung saja 1 ya. Berarti hasil baginya itu 2x pangkat 2 ditambah 7x tambah 27. Kemudian sisanya kita gunakan pola yang sana. Berarti S2 91x ditambah S1-nya 21, kemudian dikurangi S2 kali K1. S2-nya 91 dan K1-nya 2. 91x ditambah 21 dikurangi 182. Jadi 91x min 161. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya. Sekian dan terima kasih.